Selebgram Cut Intan Nabila menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Rekaman KDRT ini diunggah sendiri oleh korban lewat akun Instagram. Ya, pada Selasa malam, tersangka berinisial AT sudah ditangkap pihak kepolisian Polres Bogor. Menurut kalian, apa sih itu KDRT? Silahkan tulis di kolom komentar. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita kenal dengan KDRT merupakan segala bentuk kekerasan yang terjadi karena adanya relasi yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Jika kalian tidak keluar dari situasi ini, maka kalian akan mengalami cedera serius, bahkan hingga sampai gangguan kesehatan, bahkan hingga kematian. Adapun penyebab KDRT yang sering kita temui di lapangan, yang pertama ada yang namanya hubungan yang tidak seimbang terkait dengan kekuasaan, ketergantungan ekonomi, kekerasan, frustasi, bahkan sampai dengan persaingan. Nah, berbicara tentang dampak KDRT terbagi atas dua, yakni dampak dari fisik dan dampak dari psikis. Untuk psikisnya sendiri ada yang namanya malu, cemas, bahkan stres. Sedangkan yang selanjutnya ada yang namanya dampak fisik. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai intervensi dan prevensi. Nah, untuk intervensi sendiri untuk korban ada yang namanya psikoterapi individu. Nah, psikoterapi individu itu terbagi atas menjadi CBT, EMDR, dan terapi psikodinamik. Nah, selanjutnya ada yang namanya pendekatan dukungan emosional, ada yang namanya pendampingan dan konseling, dan ada yang namanya dukungan grup. Nah, pendidikan dan pemberdayaan, pendidikan mengenai KDRT, serta pengembangan keterampilan coping. Nah, ada juga yang namanya terapi keluarga atau pasangan. Nah, konseling krisis dan penanganan trauma seperti intervensi krisis, pendampingan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada yang namanya pendekatan interdisipliner. Nah, yakni kolaborasi dengan profesional lain. Untuk intervensi pada pelaku sendiri sama halnya dengan korban, melainkan ada tambahan untuk pelaku, yakni memahami terkait dengan hukuman-hukuman yang akan mereka dapatkan. Hai guys! Jadi pada video kali ini kita akan membuat podcast mengenai kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, baik, saya persilahkan kepada Nurul. Nah, oke. Selanjutnya kita bahas sedikit dulu pengantar terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang biasa kita sebut juga dengan KDRT. Jadi KDRT ini lagi marak-maraknya, bahkan mungkin tiap tahun angka dari kasus KDRT ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Nah, jadi untuk KDRT sendiri itu merupakan sebuah kekerasan yang dialami korban dari pelaku dalam sebuah rumah tangga. Entah itu perempuan yang mendapatkan kekerasan atau bahkan terkadang juga laki-laki. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan KDRT. Baik, terima kasih Nurul tadi penjelasan sedikit mengenai KDRT. Nah, saya bertanya ini, apa sih yang biasa menjadi faktor penyebab dari kasus KDRT ini, terutama yang kasus terakhir ini mengenai Cut Nabila itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Apa sih yang menjadi faktor-faktornya? Oke, jadi kalau kita bicara nih terkait dengan faktor penyebab KDRT itu kan beragam. Kita tidak tahu asal-usul yang menjadi penyebab dalam sebuah rumah tangga sehingga munculnya adanya sebuah kekerasan. Nah, kalau kita lihat pada umumnya itu terkadang ada yang namanya ketidakstabilan emosional. Entah itu karena pelaku yang entah ada faktor internal maupun eksternal yang memicu pelaku untuk melakukan sebuah kekerasan terhadap korban. Bisa saja karena adanya hal yang dipendam atau mungkin saja ada kasus perselingkuhan yang terjadi, namun korban tidak mengangkat bicara namun memendam seperti yang kita lihat Cut Intan Nabila ya. Nah, beliau kan selama kurang lebih 5 tahun nih menjalin rumah tangga, sehingga pada belakangan ini beliau mengupload sebuah rekaman CCTV terkait dengan kekerasan yang dialaminya, dan juga menjelaskan bahwa kurang lebih 5 tahun itu dia juga mengalami yang namanya kekerasan, bahkan juga mengalami yang namanya perselingkuhan. Baik, jadi poin penting dari yang Nurul sampaikan tadi mengenai faktor penyebab yang biasa terjadi dalam kasus KDRT ini, biasa faktor penyebabnya mengenai perselingkuhan dari pasangannya itu sendiri, ataupun dukungan-dukungan sosial yang lain. Nah, baik,
Kalau boleh tahu, bagaimana sih dampak psikologis yang dirasakan oleh korban KDRT sendiri? Oke, kalau bicara dampak psikologis itu kan jangkanya panjang, apalagi mengenai dengan kekerasan ya. Nah, bisa saja korban yang mengalami KDRT ini ada yang namanya malu, otomatis malu dari pihak keluarga laki-lakinya atau pihak keluarga perempuannya, ada yang namanya cemas, bahkan depresi, bahkan kita tidak tahu, mungkin saja ada diam-diam korban yang mengalami KDRT itu bunuh diri bahkan. Jadi bisa saja kita tidak mengetahui apa yang dirasakan dari korban itu sendiri. Baik, itu tadi dampak psikologisnya sendiri ya bagi korbannya KDRT. Namun seperti yang kita ketahui bahwa KDRT sendiri itu tidak satu kemungkinan kayak satu saja korbannya, mungkin anak-anaknya mungkin bisa jadi korban dari perkelahian antara orang tuanya. Saya ingin mengetahui bagaimana sih dampak psikologis anaknya sendiri yang dirasakan. Oke, kalau berbicara dampak psikologis anak, otomatis kan anak ini butuh peran nih, entah itu peran ayah, peran ibu. Nggak mungkin anak cuma saya mau peran ibu, tapi ibu ini lagi berperan juga menjadi sosok seorang ayah, tapi kita sebagai anak membutuhkan dua sosok ini. Jadi kalau mau berbahas tentang dampak psikologis pada anak, apalagi yang menyaksikan secara langsung bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, ini otomatis ada yang namanya entah itu karena takut menikah atau menutup diri dari lingkungan sosialnya, atau bahkan juga berpikir, saya kayaknya tidak mau menikah nih, saya kayaknya tidak percaya nih sama laki-laki, saya tidak percaya nih sama perempuan, kayak begitu. Jadi korban dari KDRT ini kayak nanti apabila dia dewasa akan sulit untuk memilih pasangannya seperti apa, karena dia telah melihat kasusnya orang tuanya dulu, bahwa saya ayahku seperti ini. Begitu, kayak stigmanya. Contoh lah, seorang anak perempuan nih lihat kekerasan orang tuanya, lihat ayahnya pukul ibunya, atau pasti stigmanya anak ini, laki-laki ini pasti suka mukul. Kayak saya nggak mau cari laki-laki deh, semua pasti laki-laki sama. Ya, laki-laki suka pukul ini. Jadi ketika dia mencoba berteman atau menjalin hubungan sama lawan jenisnya, pasti dia bilang, pasti laki-laki ini pemukul, laki-laki ini seperti ini, karena dia sudah ada gambaran nih stigmanya dari bapaknya. Oke, baik, stigmanya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Kakak Nurul, saya ingin bertanya lagi dalam kasusnya Intan tadi. Bagaimana sih reaksi sosial atau bagaimana dukungan sekitarnya Intan untuk mendukung mengenai kasusnya ini KDRT-nya? Oke, sejauh yang saya riset ya terkait dengan kasus beliau, apalagi dengan dukungan sosial, alhamdulillah mungkin beliau mendapatkan dukungan sosial yang penuh nih, atau perlindungan, karena setelah beliau mengupload video salah satu bukti kekerasan dari suaminya, ada selebgram ataupun influencer seperti Sela Saukia, Dara Arafa, Wardah Maulina yang memutuskan untuk bertemu langsung sama korban dan mengamankan korban. Dan beliau juga mempertemukan antara korban dengan ayahnya korban, kayak gitu. Baik, itu tadi mengenai dukungan sekitarnya beliau yang saling support untuk melaporkan ini suaminya mengenai kasus KDRT ini sendiri. Halimah sendiri nih, menurutnya bagaimana respon atau pandanganmu mengenai kasus KDRT ini yang banyak sekali nih yang terjadi di media sosial ini? Oke, kalau untuk pandanganku sendiri terhadap yang lagi viral itu mungkin dampaknya sama yang seperti tadi dibilang Nurul, itu dampaknya ke anaknya, bisa juga berdampak ke orang lain. Karena kayak saya sendiri itu kurasa semenjak viral kayak ini apa-apa kayak cemas kak, takut kak salah pilih pasangan, bahkan terkadang kak untuk berpikir aduh jangan kayaknya menikah deh, semua laki-laki begitu sih kayaknya. Jadi kayak viral-viral ini banyak sekali sebenarnya dampaknya bagi orang-orang
Ya walaupun beberapa orang yang kayak bilang Ji, ih alainya permasalahan rumah tangga itu memang kadang Ji begitu, begini-begini, tapi kan seperti yang kita tahu respon tak itu beda-beda Ki setiap orang. Ada orang yang setelah lihat itu permasalahan tambah takut Ki, ada orang yang merasa bilang, ih tidak Ji, biasa Ji. Tapi kalau untuk saya sendiri mungkin lebih ke takut kak untuk salah pilih pasangan lagi. Oke, itu tadi pandangannya Halimah mengenai isu KDRT ini sendiri. Benar ya? Mungkin ada yang mau tanyakan ke Nurul? Oke, selanjutnya dari Halimah mungkin ada yang ingin di-sharing mengenai kasus KDRT ini. Sekarang kita sharing-sharing saja. Oke, kalau mungkin lebih mau aja bertanya yang kayak setelah ini apa yang harus dilakukan setelah maraknya dan cemasnya kita tentang pernikahan, bagaimana kita sebagai masyarakat awam untuk menghadapi semua dan untuk merespon hal ini yang seharusnya. Oke, jadi untuk mengakses media sosial itu kan itu tergantung lagi dari pribadinya diri masing-masing toh. Jadi bagaimana kita memfilter apa yang dilihat, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang sedang viral memang itu menjadi sebuah kalau dibilang searching paling utama, otomatis kita bisa melihat ini Intan kodong ditendang Ki begini toh, dapat kekerasan fisik, ditendang, bahkan anaknya juga kena. Kalau menurut kita untuk memfilter itu semua, belajar lagi untuk tidak semua hal yang dilihat harus kita sesuaikan dengan kehidupan kita masing-masing. Jadi jangan sampai apa yang ditonton, apa yang dilihat itu juga bisa menjadi stigmanya kita ya. Oh, yang viral ini laki-laki yang menjadi sebuah pelaku, tidak menutup kemungkinan bahkan perempuan juga bisa jadi sebuah pelaku dan laki-laki menjadi korban. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya kita untuk mengetahui kapasitas diri kita, otomatis juga kita harus belajar bagaimana jika kita memang pertama kali mendapatkan kekerasan, apa yang harus kita lakukan, di mana kita bisa melapor kayak gitu. Oke, mungkin lebih ke pintar-pintarnya memang kita untuk memposisikan diri kita untuk cari pasangan lebih baik. Tapi ini ada juga kasus KDRT yang lain yang lebih ke bapaknya yang kasar ke istrinya, cuman yang sadar duluan itu si anak bahwa bapaknya ini kasar karena istrinya ini selalu mempertahankan keluarganya. Jadi yang sampai waktu itu anaknya yang tanya mamanya bilang, ayo Mi mama pergi Meki, jangan tinggalkan Mi, itu bapak kasar sekali. Menurutnya terus sekarang itu kayak anaknya itu tumbuh Ki jadi anak yang lebih temperamen, emosional, bahkan dia tidak bersosial Ki. Apakah itu masih termasuk salah satu dampaknya dari KDRT yang dia lihat atau bagaimana? Oke, kalau berbicara tentang korban tidak menyadari nih, ada yang namanya dibilang alam bawah sadar. Nah, mungkin saja dari korban ini sebelumnya pernah juga merasakan atau pernah melihat sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Terus di alam bawah sadarnya ini, oh ini hal biasa Ji. Mungkin salah satu bentuk kasih sayang yang dia lihat dari seorang pelaku atau dari seorang suami itu mungkin dengan amarahnya, bahkan dengan pukulannya. Mungkin dia pikir, oh nah sayang kak ini suamiku, makanya dia keras. Bahkan sampai dia tidak sadar kalau bentuk kekerasan yang dia alami ini sudah sangat tinggi nih, bahkan anaknya sudah menyadari, tapi di alam bawah sadarnya si korban ini masih berpikir, oh tidak, ini masih salah satu bentuk kasih sayang yang diberikan dari suaminya. Terus kalau anaknya, dia bisa saja hal yang dia lihat ini dia rekam lagi tanpa dia sadari. Terus stigmanya lagi ketika dia mencari pasangan, saya harus cari pasangan yang tidak keras, saya harus cari pasangan yang berbeda memang dari bapakku. Tapi tanpa kita sadari, terkadang kita dipertemukan yang bahasa gaul itu 11-12,
11-12 dengan ayahnya tanpa dia sadari. Nanti dia dapat lagi bentuk kekerasan yang sama, dia pikir nih, ih laki-laki ini sama Ji, laki-laki ini sama di ayahku deh, suka pukul. Tapi mungkin itu bentuk kasih sayangnya, iya memang laki-laki dengan pukulan mungkin kayak gitu. Jadi mereka lebih mentoleransi, jadi yang harusnya tidak ditoleransi, tapi karena dia sering mendapatkan hal itu, jadi dia toleransi dan berpikir bahwa oh begini memang bentuk kasih sayang, saya harusnya mengerti lebih. Tapi ternyata itu harus yang dia jauhi dari lingkungan. Saya mau bertanya lagi nih, sharing-sharing. Apakah ini toh KDRT ini bisa terjadi gara-gara pola asuh orang tua? Kayak misalnya pola asuhnya orang tuanya dulu mungkin kayak kasar ki atau kayak otoriter ki lah ceritanya. Apakah ini dampaknya sekarang kayak pola asuh dari orang tuanya ini bisa berpengaruh kepada ketika ini seseorang kok sudah berkeluarga, apakah dari pola asuhnya orang tuanya dulu atau tidak? Oke, kalau berbicara pola asuh itu mungkin ada kaitannya ya, karena contohnya saja ini, ketika kita mendapatkan orang tua yang membebaskan anaknya tanpa pernah mengarahkan anaknya, nah ketika masa transisi anaknya ini entah dari anak ke remaja atau remaja ke dewasa, dia tidak mendapatkan kontrol atau dia tidak mendapatkan role model yang benar itu seperti apa sih, atau bahkan contoh nih laki-laki mungkin dia merokok, dia minum, atau dia melakukan yang namanya bullying atau bahkan sebuah kekerasan juga. Dia tidak melihat role model yang sebenarnya itu tidak seperti ini. Nah, makanya berjalan waktu dari pola asuh yang dia dapatkan, dia terapkan lagi ke lingkungan sekitarnya. Ini diajarkan saya sama orang tuaku bebaskan Kak, atau bahkan terkadang saya dimarahi atau bahkan saya dipukul, berarti ini memang kayaknya bentuk yang harus dinormalisasikan di masyarakat seperti apa yang diajarkan dari orang tuaku. Oke, jadi pola asuh menurut itu kayak berdampak juga nih untuk bagaimana caranya seseorang ini membangun keluarganya. Baik, pertanyaanku lagi apakah ini penyebabnya KDRT ini kayak bisa dari lingkungan sekitar, kayak lingkungannya atau keluarganya mungkin ini menyebabkan seseorang mengalami KDRT atau melakukan KDRT? Iya. Itu yang namanya dibilang faktor eksternal, faktor dari luar yang menimbulkan sebuah faktor dari dalam diri sehingga menyebabkan ada yang namanya kekerasan. Semisal anak-anak ini lihat teman-temannya di sekitar suka tawuran, suka apa. Nah, terus di masa depannya itu ini anak melakukan, kemarin saya lihat di lingkungan sekitarku ini seperti ini loh. Bentuk kekerasannya memukul, bahkan melibatkan seorang perempuan, bahkan kita tidak bisa menutup kemungkinan yang lagi marak-maraknya juga ini sebuah kasus anak perempuan yang diculik, diperkosa, lalu dibunuh. Itu kan juga merupakan salah satu bentuk kekerasan melalui seksual ya, karena tidak menutup kemungkinan korban juga ada yang tidak dapat bicara, bahkan menutup diri untuk mengangkat sebuah kasus seperti itu sih. Oke. Baik. Selain itu mungkin juga faktor eksternal dari keluarga memang kadang memicu KDRT, karena kayak kadang ada laki-laki yang tidak teguh pendiriannya, dia kayak pelin-pelan dia tidak percaya istrinya, dia lebih percaya orang-orang di lingkungan sekitarnya, jadi kayak terkadang nanti sampai di titik yang dimana pusing antara mau percaya siapa istrinya yang tidak dia percaya, ya itu begitu faktor. Iya, itu yang jadi faktor terkadang hancurnya rumah tangga ya. Tidak terkontrol emosinya, terlakukan KDRT. Mungkin KDRT itu begitu Jin. Iya, jadi kita harus
putuskan rantai KDRT sejak dini. Jangan sampai anak-anak kita rasakan atau bahkan kita nanti sebagai ini perempuan jaga-jaga diri atau yang sampai pasangan yang kita dapatkan ini ringan tangan. Jadi ya mari kita menjaga diri masing-masing. Jadi guys, itu tadi video dari kami mengenai kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Semoga video tadi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa nonton sampai akhir. Bye-bye!